Hari ini kami akan memasuki mata kuliah bahasa Ibrani. Dalam pertemuan ini kami akan membahas konsonan akhiran, final letter Sofit, kemudian vowel nikut, dan bentuk-bentuk khusus dages. Ini akan kami bahas. Oke, kita akan masuk pada pembahasan kita pada sore hari ini. Untuk 3 sub pokok bahasan nanti yang akan kita bahas, yang dimulai dari konsonan akhiran atau final letter, kemudian nanti patah vowel atau nikut atau sewa, senyap atau silent, baru bentuk-bentuk khusus dages, unusual ending atau gabungan suku kata. Nanti kita akan masuk membahas itu. Dan sebelum kita masuk, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore siang hari ini kami berkati perkuliahan kami satu hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami perbincangkan. Terpuji dan Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Minggu yang lalu kita telah melakukan ujian tengah semester, dan hasilnya saya lihat ada yang serius belajar bahasa Ibrani dan ada yang tidak serius. Artinya dari hasil itu saya lihat ya tidak banyak yang serius ya, hanya sedikit yang serius. Ya tidak apa-apa, menurut saya itu kan untuk kalian, bukan untuk saya. Saya sudah tahu bahasa Ibrani. Kalau kalian tidak mau belajar sungguh-sungguh, ya yang rugi kalian. Kalian sudah bayar uang kuliah, tapi tidak belajar serius. Nah, dalam zaman sekarang tidak ada pemaksaan. Anda ikut saya, puji Tuhan, tidak ikut saya, nggak apa-apa. Toh, ilmu itu tidak berkurang bagi saya. Yang bertambah sama kalian. Gitu. Tidak mau belajar, ya kalian rugi. Kalau belajar, ya kalian berhasil. Itu saja gendangnya ya. Saya tidak akan mengatakan, wah nilai kalian jelek, maka belajarlah sungguh-sungguh. Enggak. Ini bukan SMP, SMA lagi. Ini saudara mahasiswa. Jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak, baca buku, belajar, latihan, apalagi ini bahasa Ibrani, bahasa kuno. Bahasa Inggris saja pun kita setiap hari berlatih. How are you? Fine, thank you. Where are you going to? We are going to the mall, to the school. Latihan supaya practice make you perfect. Jika Anda tidak mau praktis latihan, nggak akan perfect. Jadi terserah Anda mau perfect bahasa Ibrani, ya latihan, belajar, ikuti semuanya. Tidak mau perfect, tidak usah ikuti, nggak apa-apa. Nilainya pas-pasan pun nggak apa-apa, dapat nilai C pun nanti kan nggak apa-apa. Tapi tidak bermanfaat kan. Oke, kita masuklah ya. Karena waktu ini jalan terus. Kita masuk pada pembahasan ini supaya semakin banyak pengetahuan Ibrani kalian. Nah ini, kita akan masuk pada pelajaran hari ini yang berkaitan dengan konsonan. Konsonan akhiran atau final letter Sofit, kaf, mem Sofit, nun Sofit, fe Sofit, sade Sofit ya. Dan nanti alef vowel atau nikut, sewa e silent atau senyap, dan bentuk-bentuk khusus dages, mapik, unusual ending atau gabungan suku kata. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama. Konsonan akhiran, konsonan akhiran atau final letter Sofit, kaf, ya ini kaf, mem, nun,
baru V dan Shade. Ini akhiran. Semua ini akhiran. Ini ya. Kaf. Kaf. Ini kan kalau dia di awal kan begini. Ini kaf. Tapi kalau di akhir dia menjadi seperti ini. Kaf sofit namanya. Ini mem. Kalau dia mem di awal kan begini. Ini di awal. Tapi kalau di akhir dia menjadi mem seperti ini. Itu namanya disebut dengan mem sofit. Jadi kan ini alam. Contohkan alam. Ini kan M-nya ini kan di belakang dia. Alam. Tadi ini kaf. Bah. Ini kan bah. Jadi di belakang dia ini. Nah ini N. Kalau di awal dia begini. N. Nun. Tapi di akhir dia menjadi seperti ini. Nun sofit. Nah, jadi dia beda di awal, beda di akhir. Nah ini P. Kalau dia di awal dia menjadi seperti ini. P. V ya, tapi di akhir dia menjadi seperti ini. Itu namanya V sofit. Atau misalnya ini tadi nun, misalnya ini kan taman. N ini kan ini di belakang. Ini tarif. Ini V di belakang. Baru ini Shade. Shade ini kan dia begini di awal. Shade. Shade sofit. Atau ini nuts. Dia di belakang ini nuts. Nah ini di belakang. Jadi ada di awal, ada di akhir. Jadi di awal. Hanya huruf inilah yang di akhir. Kaf, mem, nun, sofit, shade. Di kemarin ini kan keluar ujian ini kan. Sebutkanlah huruf-huruf sofit gitu ya. Nah, kembali kita mengingatkan kembali huruf-huruf Ibrani. Alef, bet, ini kan alef, bet, vet, gimel, dalet, he, waw, jayin, het, tet, yod, kaf. Nah ini dia kaf ini yang masuk tadi sofit. Kaf, baru lamet, baru mem. Nah ini dia ada huruf sofitnya. Mem, nun, ini huruf sofitnya. Shamek, ayin, fe, ini ada huruf sofitnya. Shade, huruf sofitnya. Kof, res, shin, shin, tau. Jadi yang punya huruf kofi itu hanya 5. Kaf, mem, nun, fe, shade. Nah di bawah ini tolong kita baca dengan suara sesuai dengan aksaranya menurut urut dari kiri ke kanan. Coba kita baca dulu ini. Saya hanya merefresh aja, merefresh. Coba kita baca dulu ini semua ya, mulai dari sini. 3, 2, ya. Alef, Alef, bet, 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 gimel, bet, gimel, terus, dalet, ya terus, he, ya terus, vav, ya, zayin, jayin, giant, giant, terus, het, het, hat, ya terus, het, het, yod, 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 kaf, 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 res, kaf, Lamet, lamek, lamet, mem, mem, sorry, mem, sofit, diulangi dulu. Ini tadi mem, bukan sofit. res. Ini bukan res. Ini tadi apa? Iya, iya. Kaf, kaf, sofit. Kaf sofit. Jadi bukan kaf, res. kaf sofit, Oke, itu bukan res. Itu tadi kaf sofit. Oke, lanjut. Tadi lamek, mem,
Mem sofit. Ramek. Ini Nun nun, non sofit. nun sofit, Samek. Tau. Ain. Ain. Fe. Re. Fe. Re. Fe sofit. Sade. kade, Sade. Sade sofit. kade sofit, Kop. kaf, Res. Res. shin, Sin. 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 Tau. Tau. Ka. Baik, kita sudah bisa mengejanya, hampir 85% kita sudah hampir mengenal hurufnya. Nah, sekedar mengingat lagi, kita telah belajar A fathah, kemudian A kamat, lalu I hirik, lalu I hirik male, lalu E syairei, ada E syairei male, ada E segol, baru kemudian O holem, ada O holem male, kemudian ada kubut, U kubut, dan U syurek atau syuruk. Nah, ini harus dihafal ini nanti karena ini akan mempengaruhi cara membaca kita nanti dalam aksara Ibrani. Nah, sekarang kita lihat konsonan kaf. Ini kita belajar konsonan kaf. Kaf atau KH atau CH ya. Dia misalnya dalam kalau kita baca ini ya, sakaf, 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 sakaf. Ini dia, ini kaf. Kan tidak baca ini. Kaf. Lalu konsonan kaf di awal dan di tengah. Ini kamoka. Ini kan kamoka. Ini kamoka. Ini konsonannya, apa namanya? Huruf kaf. Ini di tengah, ya. Sakaf. Ini di awal dan di tengah. Kamoka. Kamoka. Nah, kemudian konsonan sofiknya, di mana dia dipakai? Misalnya eleh, ini eleh, ini dia kaf di akhir, dia berubah bentuknya, eleh, atau kata lah, ini kan, ini sudah konsonan sufit dari kaf, lah di akhir dia. Nah, kaf sofit atau akhiran kaf sofit ini kadang ditulis dengan 2 titik. Ini kan ada 2 titik. Ini di sini. Dalamnya ada namanya sewa. Sewa. Ini yang 2 titik ini disebut dengan sewa. Yang ini. Ini kan ada titik ini. Ini titik. Ini sewa. Nanti kan kita pelajari sewa itu apa. Dibunyikan. Ini nanti namanya sewa diam atau sewa silent. Atau dibunyikan sebagai huruf mati di akhiran dan penekanannya di tenggorokan. Misalnya seperti contoh di bawah ini. Barah. Ini kan barah. Nah, barah. Kan ada akhiran KH ini kan. Ini barah. Ini. Jadi baca barah dengan bunyi H. Dengan bunyi H. Ini. Barah. Ini kan ada nih barah. Nah, jadi barah artinya apa? Berkat. Barah itu berkat. Nah, jadi dia di belakang. Ini di belakang huruf konsonannya. Konsonan kaf. Nah, kadang
kita menjumpai kaf sofit dengan vowel kamat. Ini kan, ini kamat. Jadi dia pakai ini, bukan pakai titik, dia pakai gini. Gitu ya. Ini kamat. Misalnya, contoh, Eloheika, 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 Eloheika. Jadi K di sini pakai kamat, A kamat. Nah, Eloheika itu artinya kan Allahmu. Eloheika. Nanti Elohenu Allahmu, Allah Allahnya. Eloheika Allahmu. Nah, nanti kita lihat ini apa namanya? Menunjukkan di kalimat di huruf akhir dia bisa jadi kamat. Tadi ini bisa, ini dia pakai sewa. Ini kan sewa. Pakai titik 2. Sewa diam, silent. Tapi ini dia pakai kamat. Eloheika. Inilah untuk huruf kaf, ya. Ini untuk huruf kaf yang kita pelajari. Nah, sekarang untuk huruf mem, sofit. Nah, untuk huruf mem sofit, konsonan mem diletakkan pada awalan. Ini kan kalau seperti ini dia di awal atau di tengah-tengah, itu bisa seperti ini. Misalnya ini di awal. Matsa, ini kan matsa. Ini di awal. Atau di tengah. Shomer. Shomer. Dia tidak berubah. Di tengah, di awal, ini huruf mem ini tidak berubah. Tapi kalau dia di akhir, ini kan pada akhiran, dia berubah menjadi seperti ini. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Misalnya contoh M, ibu. Atau banim, putra. Banim, putra-putra. Nah, jadi di belakang dia berubah hurufnya, bukan seperti mem di awal, tapi di akhirnya seperti ini. Nah, itu untuk konsonan mem. Sekarang kita melihat nun. Nun sofit. Nun di awal dan juga nanti nun di tengah sama. Di awal dia misalnya ini nata atau dia sanna. Sannah, ya. Dia di tengah, di awal tidak berubah. Tapi pada akhiran dia berubah menjadi seperti ini. Jadi N di akhir. Misalnya amen. Amin ya. Atau ben. Putra laki-laki atau son. Amen. Ben. Nah, itu untuk nun. Sekarang V sofit. V sofit di awal atau di tengah dia tidak berubah. Ini tidak berubah dia kan. Ini juga. Ini tidak berubah. Dia di tengah. Misalnya fala atau napal tidak berubah. Tapi kalau di akhir dia menjadi kanaf, sayap, atau af, hidung. Dia berubah. Nah, demikian dengan huruf sade. Huruf terakhir, huruf sade. Di awal dia tidak berubah dan di tengah tidak berubah. Nah, misalnya sade atau ratsah tidak berubah. Tapi pada akhir dia berubah. Misalnya eret, bumi atau tanah. Atau kibuts, kibuts atau pemukiman. Nah, itu dia berubah. Nah, kemudian jangan lupa memperhatikan aksara yang kelihatannya mirip. Nah, kemarin dalam ujian tengah semester saya tanyakan ini, sebutlah huruf-huruf yang mirip,
ya dibuat kata-kata yang mirip. Beda kata-kata yang mirip dengan huruf yang mirip. Kata-kata mirip misalnya sabat dengan safat, itu kata-kata mirip. Ini huruf mirip. Misalnya ini kan, antara dalet dan ka. Ini kan sudah hampir mirip kan? Atau he. Kan mirip, dalet. Dalet dengan seperti ini. Kan hampir mirip. Atau seperti ini. Atau huruf samek dengan mem. Kan hampir sama. Hampir sama ini. Kan? Mem. Atau antara waw dengan nun. Kan hampir sama ini. Wow, wow. Kan gini, wow. Dan nun. Di belakang, nun. Hampir sama. Jadi hati-hati. Harus diperhatikan benar-benar. Nah, kita pelajari dulu vocabulary kosakata di bawah ini. Misalnya can. Can itu kan beda. Kemudian malah. Malah itu atau meleh, ya. Malah raja, ini meleh. Meleh. Baru ada kohen dan ada gadol. Ini gadol. Dan juga ada av atau eight. Eight. Dan ada goben atau geven. Geven. Buah. Dan ada juga yayin, wine. Dan ada Sion, Sion. Artinya Sion, Bukit Sion. Dan ada Hasamayim. Hasamayim ini langit. Dan ada juga Haaretz, itu bumi. Haaretz. Ini kosakata baru. Jadi mulai dari awal, can, betul. Can, betul. Meleh, raja. Atau kohen, imam. Atau gadol, besar. Atau etz, pohon atau kayu. Ada geven, anggur. Ada yayin, anggur juga. Ada Sion, kota Sion. Ada Hasamayim, ada langit atau surga. Dan ada Haaretz atau bumi. Nah ini dihafal. Nanti di ujian nanti keluar lagi nih. Jadi ujian tengah semester beda kosakatanya dengan ujian setelah tengah semester sampai semester nanti. Jadi mulai dari hafal-hafal supaya banyak nanti kosakatanya. Lebih dari yang disuruh akan semakin menambah nilai. Jadi hafallah ken, meleh, kohen, gadol, et, geben, yayin, sion, hasamayim, dan haaretz. Nah nanti ya di rumah dibacalah ini, misalnya kah, ya kah, bah, bak, baka, kan ini nanti dibaca ada lah atau milah atau syih. Nah itu nanti dibaca lah di rumah ya untuk melatih supaya semakin perfect lah bahasa Ibrani kita. Nah ini juga nanti dilatih lah. Ini nah ini irsilah garis kosong. Ini kan ada garis kosong kan? Ini garis kosong. Nah ini isilah garis kosong dengan konsonan normal dan konsonan sofik sesuai yang sudah Anda pelajari. Nah kita ambil contoh. Misalnya
Ini kan apa di sini? Kal. Nah, apakah pakai na kal atau ini? Ini lihat ya. Na kal atau ini a yin, ini ayin ini apakah n seperti ini atau n seperti ini? Nah, ayin. Jadi nanti di sini apakah di sini pakai n ini atau n ini? Kan sudah ada nih. Tinggal mengisi antara huruf ini dengan huruf ini, antara nun di awal dan nun di akhir. Isilah. Kalau di awal dia pakai apa? Berarti kan nakal. Nakal. Kalau di akhir ayin. Kalau di sini natat. Natat. Ini n. Ini ben. Nah itu. Jadi isi nanti. Inilah kerja kalian di rumah. Bagian ini ya dikerjakan. Oke. Ini kemudian membaca. Lalu sama seperti kemarin, lingkarilah kata-kata yang bunyinya mirip. Bunyinya mirip. Misalnya maron. Ini kan ini marom. Makrom. Jadi di sini apa? Kayak mirip dengan apa dia? Misalnya ini manom, manos, ini manos bukan. Modim, berarti nggak ada di sini. Ini makrom tidak ada di sini miripnya. Dan nanti dicatatlah yang mirip di apa ini di sini ya. Oke, itulah tugas kalian nanti untuk bagian yang pertama. Nah sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu alef vowel atau nikut sewa silent senyap. Nah, kita sudah mempelajari semua konsonan Ibrani. Kita sudah habiskan ya, mulai dari alef sampai tau. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari vowel yang memiliki karakteristik khusus, yaitu sewa sewa e. Ada 2 titik di bawah konsonan. Sampai dituliskan kira-kira seperti ini dia. Ini di bawah. Nah, itu sewa, konsonan sewa. Yang ini namanya konsonan sewa. Kadang dibunyikan dengan pendek dan kadang tidak dibunyikan sama sekali. Itu namanya silent atau senyap. Misalnya, ini T home. Ini kan T home. Ini sewa. Ini kan ada sewa. Ini. Tapi dia dibaca menjadi T home. Dia pendek. T home artinya samudera raya. Dedi. Nah, tapi ada juga nanti kadang dia dibaca. Misalnya ini. Malah. Seharusnya kan dibaca ini maleah. Ini kan ada ini ada sewa di sini. Ini namanya sewa tidak bunyi atau sewa silent, maka dibaca mal. Jadi ini jadi L dia. Jadi bukan lagi male, tapi mal. Baru malah. Jadi dia langsung malah. Karena dia sudah silent sewa atau sewa silent. Malah. Jadi dia sewa tidak dibunyikan. Nah, malah itu artinya malaikat. Jadi dia tidak dibaca maleah, tapi malah. Nah, seperti halnya dengan kata bah. Ini kan bah. Kaf di belakang ini tidak dibaca lagi dengan sewa senyap tadi.
Jadi dia tidak dibunyikan. Jadi bukan baka, tapi bah. Gitu. Nah, contoh lain ialah ini. Meleh. Meleh, tadi sudah kita baca meleh. Itu sewa di belakang ini tidak dibaca lagi. Nah, contoh lain, nah perhatikan ini ya, kombinasinya. Sewa yang dikombinasikan dengan alef, fathah, menjadi alef seperti ini. Dengan ada yah, gitu ya, dibaca dengan yah, ada CHTA, CHT. Jadi kan ada digabung dia. Ini alef, kemudian ada patah, baru ada sewa. Digabung gini. Jadi 3 titik, ini 2 titik dan 1 garis. Itu digabung menjadi menyebut Jadi A-nya itu gitu ya. Nah, kemudian vowel sewa yang dikombinasikan dengan akamat menjadi seperti ini. Akamat itu jadi gini, ini akamat baru titik 2. Akamat. Pelafalannya menjadi O, bukan lagi A dibaca. Ini bukan lagi A dibaca, tapi dia menjadi O. Jadi seperti low. Itu. Nah, vowel sewa yang dikombinasikan dengan segol, ini kan segol 3 titiknya, menjadi disebut dengan E atau edi ya, E ini. Dibaca menjadi E. Nah, misalnya kita lihatlah vocabulary ini. Ini kan segol ini, segol. Gabung dengan sewa ini 3 titik. Jadi dia ini seperti ini. Segol 3 titik, baru sewa 2 titik. Jadi 5 titik kan? Ini kan 5 titik ini. Dibaca menjadi E. Elohim. Ini kan Elohim. Artinya Allah. Allah kita. Elohim. Nah, kemudian ada ini Be'emet. 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 Atau kesungguhan. Truly. Nah, Be'emet. Sungguh. Truly. Nah, itulah penggunaannya. Nah, misalnya seperti ini. Bene Yisrael. B ini kan sewa. Ini bene. Ini yis. Ini sudah sewa senyap. Yis. Tidak dibaca lagi S-nya. Harusnya Yisrael kan, tapi tidak di lagi. Yisrael. Jadi bene Yisrael artinya putra putri Israel. Atau ini paroh. Karena ada sewa senyap di sini, bukan lagi dibaca pareoh, tapi dibaca paroh. Artinya Fir'aun, Raja Mesir. Ini lagi Mitzraim. Nah, aturannya kalau tidak ada nih sewa senyap ini di sade ini, bisa dibaca Miseraim. Tapi ini tidak dibaca begitu. Jadi Mitzraim. Artinya Mesir. Ada Efeh, cantik. Ada Yerusalem. Yerusalem. Ada Matbar. Atau Midbar ya, Midbar. Padang gurun. Ada Deret, jalan. Ada Roi, melihat. El Roi artinya Allah melihat. Roi. Nah, inilah untuk bagian yang kedua.
Nah, latihan nanti ini sama seperti tadi. Ya, baik. Oke, kita tidak usah lihat latihannya. Jadi tugas tadi hanya satu, dua di atas. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, bentuk khusus dagas unusual ending. Jadi kita 3 menit lagi. Nah, dages. Apa itu dages? Dages adalah tanda titik. Berada di dalam konsonan Ibrani. Ini, ada titik ini kan? Titik-titik ini. Ini dages. Ini ada titik, ada titik, ada titik. Dages. Dages itu. Huruf yang memiliki dages namanya huruf begat kepat. Nah, B, bet, dalet, kaf, B, tau. Itu namanya begat kapat. Itu yang punya titik. Dulu kalian bertanyakan apa saja konsonan yang pakai titik. Nah ini. Konsonan yang pakai titik itu hanya begat kefat, bet, gimel, dalet, kaf, p, tau. Nah, titik itu, misalnya ini bet, ini kalau tidak pakai titik jadi v, kalau pakai titik b, kalau pakai titik dia p, kalau tidak pakai titik dia menjadi f. Nah ya, itu bedanya dalam aksara Ibrani nanti. Misalnya ini, gadol. Ini menjadi 2. Itu kalau dia pakai dages, jadi G-nya 2. Dibaca 2G. Gadol, G. Misalnya ini, todah. Ini jadi 2 T-nya. Itu namanya karena dia pakai dages. Todah. Atau torah. Ini T-nya 2 kan. Karena dia double. Setiap pakai titik, dia menjadi double hurufnya. Nah, nigen, ini kan ini titik, nigen. Ini. G-nya jadi 2, menjadi nigen. Ini. 2 titiknya. Nigen, artinya bermain. Nah, kemudian masuk mapik. Apa itu mapik? Mapik adalah jenis huruf seperti dages, tetapi sebenarnya bukan. Disebut mapik secara khusus untuk akhiran mapik ini dibunyikan seperti membunyikan lah. Nah, ini kan ada H ini. Ini he, tapi kalau pakai titik dia di belakang itu namanya lah. Jadi dibunyikan dia lah. Tapi kalau tidak ada titik ini, titik mapik ini, dia tidak dibaca jadi H. Jadi la itu aja, la, tidak ada H-nya. Jadi dia menjadi la kalau tidak ada titik. Tapi kalau ada titik dia menjadi lah. Misalnya ini, gofah. Gofah, karena ada mapik, maka dia ada H. Kalau tidak ada mafik, maka dia menjadi gova. Itu huruf mapik ini. Jadi apa itu mapik? Huruf untuk he, untuk menambah, memperjelas apakah dia pakai H apa atau tidak. Nah, baru unsur unusual ending. Apa itu? Kata-kata yang memiliki he dan het yang dibaca dengan cara berbeda. Misalnya ruah. Nah ini ruah. Ini kan ruah. Baru nuah, noka. Atau eloah, Eliah. Baru yang terakhir ini ya, gabungan kata-kata, suku kata, atau silabel. Ada suku kata silabel, misalnya digabung dia. Dalam bahasa Ibrani sering dijumpai kata-kata yang merupakan penggabungan beberapa suku kata, silabel. Sehingga dalam penerjemahan harafiahnya bisa berdiri beberapa kata, namun bahasa Ibrani menampilkan satu kata saja. Misalnya, bereshit. Bereshit ini satu kata. Tapi bisa dipisah dia menjadi beres dan shit. B, resit. Atau B,